Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan pengadaan PNS ya di tahun 2024 ini. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas bahwa seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K bisa mendaftar PNS dan P3K lagi setelah ia menjalankan tugas selama minimal 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Dan pada video tersebut ternyata ada yang bertanya berkaitan dengan usia ya atau umur. Jadi apakah ada kekhususan bagi seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K yang ingin mendaftar sebagai PNS, apakah usianya bisa lebih dari 35 tahun atau tidak gitu ya. Jadi menurut Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, usia atau umur mendaftar sebagai CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Dikecualikan ya bagi jabatan dokter spesialis, dosen dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba buka aturannya. Jadi di Peraturan Menteri Pan-RB tersebut tidak ada kekhususan bagi seorang yang sudah berstatus sebagai P3K terkait dengan batasan umur. Jadi batasan umurnya tetap maksimal 35 tahun. Bagi seseorang yang sudah lebih dari 35 tahun, tentunya tidak bisa mendaftar sebagai PNS. Tetapi dikecualikan lagi ya, tadi untuk jabatan dokter spesialis, dosen, dan lain-lain. Begitu juga penjelasan di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan PNS tahun 2024. Di situ juga tidak dijelaskan ada kekhususan bagi seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K yang ingin mendaftar sebagai PNS terkait dengan batasan umurnya. Jadi umurnya maksimal 35 tahun dan minimal 18 tahun. Jadi untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba buka ya Keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme pengadaan PNS tahun 2024. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah Keputusan Menteri Pan-RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 ya. Di sini kita akan coba buka persyaratan usia yang diperbolehkan mendaftar sebagai PNS. Karena pada video saya sebelumnya ada yang bertanya, apakah ada kekhususan bagi seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K yang ingin mendaftar sebagai PNS? Mungkin usianya sudah lebih dari 35 tahun seperti itu ya. Apakah tetap bisa atau diperbolehkan mendaftar sebagai PNS atau tidak? Kita coba lihat aturannya ya. Jadi ada di ini diktum ketiga ya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi walaupun dia sudah berstatus sebagai P3K, kalau usianya belum 18 tahun atau lebih dari 35 tahun, tentunya tidak diperbolehkan mendaftar sebagai PNS. Kemudian ada yang dikecualikan juga ya, tetapi bukan P3K. Ini pada diktum keempat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf A dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut. A. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. B. Dokter pendidik klinis. Dan C. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun,
pada saat melamar. Jadi yang dikecualikan hanya untuk jabatan-jabatan ini ya. Dokter spesialis, dokter pendidik klinis, dosen peneliti, dan perekayasa. Selain itu, syaratnya minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Walaupun dia sudah berstatus sebagai P3K, tetapi kalau usianya di bawah 18 tahun atau di atas 35 tahun, tentunya tidak diperkenankan mendaftar sebagai PNS. Kecuali P3K-nya adalah P3K dokter spesialis, P3K dokter pendidik klinis, P3K dosen, peneliti atau perekayasa yang usianya kurang dari 40 tahun, dia bisa mendaftar sebagai PNS. Jadi seperti itu ya, semoga bisa dipahami terkait dengan persyaratan usia mendaftar sebagai PNS. Jadi P3K dianggap sama seperti pelamar pada umumnya gitu ya. Tidak ada pengecualian, tidak ada kekhususan terkait dengan persyaratan umur. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.